Oke guys, welcome back to my channel Rakit Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat semua. Semoga aktivitas kalian masih lancar dan masih kondusif. Ya udah nggak perlu basa-basi lagi, langsung masuk ke alur ceritanya. Setelah memutuskan pergi dan melanjutkan perantauannya, kini Yuji telah sampai di sebuah kota yang bernama Ordarion. Yuji memasuki serikat petualang yang ada di kota tersebut. Kondisi serikat petualang di kota Ordarion nampak sangat berbeda dengan serikat-serikat yang pernah dijumpai Yuji. Orang-orang yang bertengger di serikat nampak tidak menyukai Yuji, dapat dilihat dengan cara mereka menatap. Yuji merasa kalau tatapan tersebut sangatlah mencurigakan sehingga dia pun melakukan sebuah rencana dengan mengatakan misi yang berada di depan pengumuman tidaklah menarik dan berlalu pergi. 言ったか。ああ、結局何も受注しなかったな。 Tak lupa dia juga meninggalkan agen Slam Handle yang dimilikinya. Sepeninggalan Yuji dari sikap petualang, dua orang yang tadi berbisik-bisik sekarang keduanya berbicara mengenai Yuji. Salah satu dari bapak-bapak tersebut menyarankan untuk segera membunuh Yuji, namun si bapak-bapak berkumis memegang gulungan menolak saran yang dianjurkan temannya. Ia takut kalau usulan rencana tersebut dilakukan bukannya membunuh Yuji, tapi malah identitas mereka diketahui. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, mereka memilih melapor kepada atasan yang bernama Walter. Sementara di tempat lain, Yuji disamperin dua sosok yang ternyata itu sang pendeta yang pernah memberikan Yuji belati beserta pengikutnya yang bernama Johan. Pendeta bernama Stel mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah wahyu untuk datang ke tempat tersebut. Dan Yuji menebak kalau serikat di kota Ordarion sudah dikuasai oleh orang-orang Sefat Bulan Biru. Dan hadinya sang pasur sudah diketahui oleh kelompok Bulan Biru. だといいが連中は死体のことも知っているようだったが Tujuan sang pasur menemui Yuji dikarenakan ia ingin menceritakan sebuah rahasia fakta yang mencengangkannya, yaitu mengenai asal-usul sang pasur, pemimpin Bulan Biru, dan asal mula terciptanya kelompok Sefat Bulan Biru. Dahulu kala terdapat sebuah kelompok bernama Gereja Bulan Biru. Pada awalnya hanya meniru sebuah gereja untuk mengubur rekan seperjuangan mereka yang gugur. Namun seiring berjalan waktu, para penduduk desa dan orang-orang buangan yang tertindas mulai mengikuti kelompok tersebut. Salah satunya orang yang saat ini memimpin Sefat Bulan Biru, yaitu Walter. 行き場を失った荒くれ者たちや村人たちが身を寄せるようになりました。その者たちの中にバルターもおりました。 Dia adalah orang yang sangat taat sehingga selalu mencurahkan isi jiwanya hingga Steli menjadikan tangan kanannya, namun ternyata dia memiliki pemikiran yang berbeda. Walter sendiri adalah orang yang sangat ambisius dan menganggap kehadiran Steli hanyalah pengganggu. Hingga pada suatu hari Steli mendapatkan sebuah wahyu yang mengharuskan dia membubarkan kelompok Gereja Bulan Biru. Tapi karena Steli tidak ingin kehilangan teman-teman seperjuangan, dia pun melanggar perintah tersebut. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, kelompok mereka mendapatkan sebuah serangan yang membuat semua rekan-rekan yang dimilikinya tewas dan hanya menyiksakan dirinya. 神は予言でこのことを警告していたのです。 Tujuan penyerangan tersebut adalah untuk mengambil alih Gereja Bulan Biru yang telah berkembang pesat, dan tanpa disangka-sangka pemimpin penyerang tersebut adalah orang kepercayaannya, yaitu si Walter. Memanfaatkan keimanan pengikutnya, dan ya, Sahabat Bulan Biru masih berdiri sampai sekarang dengan misi yang melenceng dari tujuan awal kelompok Bulan Biru dibentuk. Sang pastor merasa kejadian demi kejadian terjadi di dunia tersebut adalah tanggung jawabnya. Ia juga merasa kalau wahyu yang diterimanya untuk datang ke tempat tersebut dan menghentikan mantan tangan kanannya. 告げがありました。ヨハン。 Setelah membaca isi dalam buku tersebut, sang pastor meminta Yuji buat bersiap seolah-olah akan terjadi sebuah peperangan yang cukup amat besar. Terlihat seorang bawahan yang melapor kepada pemimpin mereka yang duduk manis di kursi kebesarannya. Dia melaporkan kalau Steli menemui seorang utusan di kota Ordarion. Walter yang mendengar laporan bawahannya langsung menebak kalau utusan yang dimaksud adalah Yuji sang pejinak OP. Tepat setelah mengucapkan sebuah kata-kata, tabung yang berisikan sebuah candil pun mengeluarkan sebuah cahaya.
Kata-kata yang dikeluarkan Walter sama persis dengan kata-kata yang diucapkan oleh Stelly, yaitu dunia akan mulai kacau, orang-orang akan disesatkan oleh cahaya yang ternoda. そして導く者の死とともに賢者が現れる。 Yuji masih memikirkan kata demi bait yang diucapkan oleh sang pastor. Lalu ia pun melirik ke arah belati pemberian sang pastor yang menjadi kunci kemenangan Yuji atas sang naga biru legendaris. れていたからといって神話 Saat Yuji teringat dengan perkataan penjaga serikat petualang yang mengatakan kalau ia pernah mendengar mengenai legenda dari sang pastor di suatu tempat. そうだった。明日聞いてみるか。いない？ Yuji kembali mendatangi sebuah bangunan yang sempat menjadi tempat pertemuannya dengan sang pastor. Namun penjaga tersebut mengatakan kalau sang pastor telah pergi. Ah, ちょっとな。 Yuji menanyakan kepergian sang pastor kepada semua slime yang berada di hutan. Hingga akhirnya ada salah satu slime yang melihat kepergian sang pastor. 司祭服を着た二人組を見なかったか。一人は白髪だ。見てないですぞ。他のみんなはどうだ？見てないよ。見たよ。 Mereka pergi pagi-pagi buta masuk ke dalam hutan. Yuji yang mendapatkan informasi kepergian sang pastor menyuruh mereka buat pergi menyusul. Tak lupa Yuji juga mengizinkan para slime mengajak setiap slime yang berada di hutan untuk menjadi kawan mereka. Sementara di sisi lain sang pastor mendatangi sebuah pintu masuk yang dilapisi seaura gelap. Dia mengatakan kalau dinding tersebut adalah kutukan yang diciptakan oleh manusia. Tidak berselang lama sang pastor mengeluarkan sebuah kalung yang dapat membuka dinding kutukan tersebut. Ikimashou. Kita kembali terlebih dahulu ke kelompok Yuji. Semua slime sudah berpencar mencari keberadaan sang pastor namun tidak dapat ditemukan. Sampai akhirnya ada beberapa slime yang melaporkan kalau mereka melihat sang pastor dan pengikutnya memasuki tempat yang sangat gelap. Mereka juga menjelaskan kalau tempat tersebut sangat mengerikan, tidak ada orang yang bisa masuk ke tempat tersebut. Dan kalaupun bisa masuk, bisa dipastikan orang tersebut tidak akan bisa keluar lagi. 案内してくれ。 Kita kembali lagi kepada sang pastor. Keduanya telah sampai di dekat sebuah bangunan dan langsung disambut hormat oleh penjaga. Namun nampaknya hormat tersebut tidaklah berlaku lama hingga mengharuskan keduanya bak-bik-bak. 対魔法強化防御力強化。これは。神のご加護。 Yuji telah sampai di pintu markas Safat bulan biru yang dimasuki sang pastor. Dihalangi oleh energi gelap yang sangat pekat. Dengan sangat enteng tanpa hambatan, Yuji berhasil memberikan energi kutukan tersebut dengan satu kali percobaan. Kaiju Kiwami. Yoshi, iku zo. Sang pastor dan pengikutnya berhasil mengalahkan kroco-kroco yang menghadangnya. Keduanya memasuki sebuah ruangan yang langsung disambut dengan tak bersahabat oleh anggota bulan biru. Tanpa basa-basi, Stelly mengatakan kalau ia mendapatkan wahyu untuk menghentikan semuanya. Sang pastor juga menyesali tidak menuruti membubarkan kelompok yang dibangunnya. Akibatnya kawan-kawan yang selalu bersamanya merenggut nyawa.
Dan sesaat setelah mencurahkan isi hati, rahasia yang memberikan penderitaan hari-harinya pun telah dicurahkan. Aksi Papuket pun tidak dapat dihindari. Sementara di sisi lain Yuji menyaksikan mayat-mayat bekas bertempuran berserakan di mana-mana pada saat salah satu slime melintas seketika sebuah jari jemari bergerak. Sang pastor berhasil mengalahkan semua penjaga dengan sangat lihai, hingga tiba-tiba sang pastor mengalami pengkhianatan yang dilakukan oleh Zohan, orang kepercayaannya. Tanpa disangka-sangka dan diduga-duga, orang yang selama ini menemaninya suka maupun duka adalah mata-mata yang dikirimkan oleh dedengkot Walter. Dia juga lah yang merencanakan ini semua untuk memancing seorang utusan buat datang ke tempat tersebut. いつの間に魔法を。Johan. Semua mayat anggota Bulan Biru yang telah disalahkan sang pastor kembali bangkit dengan aura kutukan yang membara. Kore wa 信者たちにはあらかじめ呪いの力を与えておいた。これが汚れし光。顔を最後にお前に会えて嬉しかったぞ。 Semua mayat anggota Bulan Biru yang telah dikalahkan sang pastor kembali bangkit dengan aura kutukan yang membara. Pada saat yang pastor akan dieksekusi, sebuah ledakan pun terjadi. Stylish Sai, ちょっと聞きたいことがあるんだが。 Seketika cerita harus bersambung. Kita lanjut minggu depan. Tahan dulu. Setelah cerita Yuji benar-benar selesai, Mimin akan bahas cerita lain dan ya, ini judulnya. Pasti udah pada tahu kan? Pastilah, ya nggak? Cukup sekian dari Mimin. Mimin pamit dan bye-bye. Jangan lupa gebetan. Jaga entar hilang loh.